Selamat pagi Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita akan masuk dalam sermon pagi kita hari ini. Sebelum kita memulai aktivitas kita, mari kita sama-sama bersatu dengan firman Tuhan. Sebelum kita mari ambil sikap untuk kita berdoa bersama. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami mengucap syukur Tuhan buat kesempatan pagi hari ini. Tuhan berkati kami lewat renungan singkat di pagi hari ini. Biarlah renungan-Mu boleh memerdekakan setiap kami Bapa untuk kami mengenal Engkau lebih dalam lagi. Berikan hati yang selalu haus dan rindu akan firman-Mu Tuhan. Kami sambut di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Amin. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini sermon saya beri judul Surat Pengampunan. Ya, kita akan ayatnya di dalam Yohanes 5 ayat 14. Demikian firman Tuhan. Kemudian Yesus bertemu dengan dia dalam bait Allah. Lalu ia berkata kepadanya, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Sekali lagi, Yesus berkata kepadanya demikian, "Engkau telah sembuh. Jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk." Saudaraku, konon ada kisah seorang Caleb yang dari Kentucky, dia dari kota Kentucky, merasa bahwa seorang tahanan menerima hukuman yang terlalu berat. Ia pun menghadap gubernur untuk memohon pengampunan bagi orang itu. Dan permohonannya dikabulkan dengan membawa surat pengampunan yang pergi ke penjara dan berbincang dengan tahanan tersebut. Ia bertanya, "Jika kamu dibebaskan, apa yang akan kamu lakukan?" Dengan penuh kemarahan, kegeraman, orang itu menjawab, "Aku akan membalas semua yang telah menghukumku, hakim, pengacara, dan para saksi." Mendengar itu, yang tidak pernah menunjukkan surat pengampunan yang ia bawa. Ia keluar dari penjara dan merobeknya. Saudaraku, pengampunan adalah pintu menuju anugerah, namun tidak semua orang siap menerimanya. Banyak yang tetap terikat pada cara hidup lama, enggan meninggalkan dosa, bahkan saat kesempatan untuk dipulihkan sudah terbuka. Kepada orang yang disembuhkan di kolam Bethesda, Yesus berkata dengan sangat simpel, "Jangan berbuat dosa lagi." Ini bukan sekedar nasihat moral, tetapi panggilan serius untuk bertobat, meninggalkan dosa dan tidak kembali lagi kepada dosa. Ada keterkaitan yang nyata antara dosa dan kehancuran hidup. Dosa yang dipelihara akan merusak, baik secara rohani maupun jasmani, dan pada akhirnya membawa kepada kematian. Karena itu kita dipanggil untuk hidup dalam kekudusan dan terus tinggal di dalam pengampunan Allah. Hingga seringkali kita jangan abaikan anugerah Tuhan yang sebegitu baik untuk mengampuni setiap kita. Kita pakai surat pengampunan dari surga yang diberikan oleh Tuhan Yesus kepada kita untuk kita jalani dengan baik-baik. Tidak untuk kita memakainya untuk memuaskan nafsu balas dendam kita, nafsu kemarahan kita, dan sebagainya dan sebagainya. Sehingga pengampunan itu menjadi beda arah dan tujuannya. Seringkali anugerah disalahpahami. Kita tahu Tuhan sanggup mengampuni, lalu kita meremehkan dosa. Ya, kita minta ampun lalu jatuh lagi dalam dosa. Minta ampun lagi, lalu mengulanginya lagi tanpa pertobatan yang sungguh-sungguh. Pada dosa selalu membawa konsekuensi, ya. Dalam Yosua 7 kita melihat sekali perihal Akhan, sekalipun ia mengakui kesalahannya, konsekuensinya tetap harus ia tanggung. Hiduplah sungguh-sungguh dalam kebenaran dan kekudusan Allah. Jika masih ada dosa yang tersembunyi, bertobatlah, tinggalkanlah itu, dan jangan kembali lagi, supaya hidup kita tidak menuju kepada kehancuran yang jauh lebih besar. Tetaplah berjaga dalam iman, pelihara hati yang peka terhadap suara Tuhan, dan hiduplah dalam pertobatan yang nyata, sehingga anugerah yang diberikan tidak menjadi sia-sia dalam hidupmu. Dan biarlah setiap langkah hidup kita mencerminkan perubahan yang sejati, menjadi kesaksian hidup bagi orang lain, sehingga mereka pun rindu mengenal kasih dan kebenaran Tuhan. Oh haleluya ya, demikian indah kalau kita mau sungguh-sungguh menjalankan pengampunan yang Tuhan sudah berikan buat kita. Karena hari ini Tuhan sedang memberikan buat kita semuanya gratis dengan penuh besar-besaran. Bahwa Allah memberikan kasih-Nya yang luar biasa, belas kasihan yang luar biasa bagi orang-orang yang sudah berdosa untuk kembali dipulihkan. Dan pengampunan itu terbuka untuk setiap saudara dan saya. Mari kita mau pakai surat pengampunan yang Tuhan tulis oleh darah-Nya sendiri di atas Kalvari. Dengan sungguh-sungguh, dengan benar,
kita akui dosa kita dan dosa kita dipulihkan. Tapi tidak untuk kita memakainya untuk kita bermain-main di dalam anugerah pengampunan itu. Jatuh lagi dalam dosa dan terus berulang-ulang. Ingatlah bahwa anugerah itu ada masanya. Ya, di mana Tuhan hari ini sedang berkenan ditemui. Masa anugerah itu terbuka lebar bagi setiap kita. Tapi akan ada waktunya di mana Tuhan tidak bisa untuk kita pertemukan kembali. Masa perkenanan itu ditutup. Itu pada saat usia kita ditutup, kita akan kehilangan semua kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan buat setiap kita. Di hari ini kita merenungi dua hal. Apakah kita benar-benar sudah bertobat atau hanya menyesal tanpa berubah? Seringkali kita menyesal tapi kita tidak berubah. Atau adakah dosa yang masih kita pertahankan secara diam-diam? Mungkin kita bisa bersembunyi di mata manusia, tapi di mata Tuhan tidak ada yang tersembunyi. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, anugerah bukan izin untuk terus berdosa, melainkan kuasa untuk meninggalkan dosa itu sendiri. Dosa yang dipelihara hari ini adalah kehancuran yang sedang dipersiapkan untuk hari esok. Mari kita sama-sama mengingat itu, dan kita boleh berjalan ke depan jauh lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita sama-sama bersyukur di hadapan Tuhan, karena pengampunan itu masih diberikan buat saudara dan saya hari ini, esok, sampai Tuhan datang. Terima kasih Tuhan, kami percaya selama kami masih bernafas, Engkau terus memberikan berkat pengampunan atas setiap kami Tuhan. Untuk itu kami datang hari ini, pagi ini secara khusus Tuhan. Ampuni setiap kami Tuhan, dan biarlah kekudusannya daripada Engkau Kau curahkan atas kami. Pulihkan setiap kami Tuhan. Tuhan, sucikan kembali kami. Kami percaya Engkau Allah yang penuh dengan belas kasihan, yang penuh dengan kasih. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, puji Tuhan. Sekali lagi saya ucapkan selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat melanjutkan aktivitas dan Tuhan Yesus memberkati.